Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah alladzi ja'alal matar rahmatan lil mu'minin wa bala'an lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Gunawan Karimah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk memaksimalkan juga menjauhi larangan-larangan. Kita syukuri hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Kita syukuri hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan wabil khusus juga mari kita senantiasa mensyukuri hal-hal yang sedikit, sehingga kita juga mensyukuri sesuatu yang banyak. Kita syukuri nikmat-nikmat zahir, dari yang kelihatan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, dan juga nikmat hidayah, yang mana kita juga menjadikan hidayah ini sebagai bentuk kebahagiaan, sebagai prasyarat kita nanti juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Salat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita melihat berita, hari ini kalau kita membaca di media elektronik ataupun di media massa, banyak sekali orang-orang yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah karena mungkin masalah ekonominya, berkeluh kesah mungkin karena masalah keluarganya, berkeluh kesah mungkin karena pekerjaan ataupun interaksi dengan sesama masyarakat dan lain sebagainya. Tentu dalam hidup masalah adalah salah satu bumbu ataupun menjadi bentuk penggugur dosa. Ketika masalah atau musibah itu ditimpakan kepada kita, sejatinya Allah SWT memberikan kita salah satu alternatif agar kita didewasakan dengan masalah itu sendiri, dan ketika musibah itu mendera, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita lantaran musibah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam hidup ini kita diibaratkan berpijak dari satu masalah dan berpindah ke masalah yang lain. Maka konsep Islam, masalah itu tidak harus dihindari, tapi harus dihadapi. Dalam kajian ini kita akan membicarakan 3 hal amalan-amalan yang bisa menjadikan beban hidup kita menjadi ringan, atau menjadikan kita bisa bahagia dunia dan akhirat manakala kita mengamalkan amalan-amalan. Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, adalah memperbanyak istighfar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, barang siapa yang senantiasa melazimkan untuk beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, akan memberikan solusi dari setiap permasalahan, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Manusia diciptakan bukan makhluk yang maksum, kecuali para nabi yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa perhatikan diri kita. Kita ini adalah makhluk yang lemah, dan kita juga termasuk orang yang mudah hilaf dan salah. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan juga lupa. Maka dalam kehidupan sehari-hari
orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa, ketika dosa itu menumpuk satu persatu di dalam dirinya, lambat laun dosa itu akan menjadi besar. Dan dosa ini adalah penghambat dari rezeki yang ada. Maka Rasulullah SAW memberikan tips agar kita senantiasa memperbanyak istighfar dengan qaulu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampunan kepada Allah SWT dari setiap dosa-dosa yang ada. Rasulullah memberikan contoh, tidak kurang dan tidak lebih, Rasulullah beristighfar dalam satu hari 100 kali, atau dalam riwayat yang lainnya 70 kali. Maka kita manusia yang penuh dengan dosa ini, kalau kita mukoronahkan, kita bandingkan dengan Rasulullah yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, masih 100 kali atau 70 kali dalam sehari beristighfar. Tentu pertanyaan kepada diri kita, sudah berapa kalikah kita beristighfar dalam kita menjalani hari-hari, di setiap harinya berjalan. Bagaimana kita membandingkan diri kita dengan Rasulullah agar kita minimal beritiba mengikuti Rasulullah, tidak kurang dan tidak lebih 70 atau 100 kali beristighfar. Bahkan Hasan Al-Banna juga memberikan dalam salah satu petuahnya agar kita membiasakan diri untuk beristighfar. Para tabi'in, para sahabat, bahkan ada yang setiap harinya beristighfar sampai-sampai kering air mata. Diibaratkan seperti itu, maka tentu kita harus berbanyak istighfar. Istighfar dalam sebuah riwayat juga disebutkan seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, ketika ditanya oleh jamaahnya atau masyarakat yang datang, wahai Syekh, saya sudah menikah bertahun-tahun dan belum punya momongan, apakah solusinya? Maka jawab Hasan Al-Basri, istighfarlah. Datang lagi seorang dengan membawa masalah yang berbeda, seorang petani yang mana dalam pertaniannya diuji dengan kemarau yang panjang, tidak turun-turun hujan. Maka jawaban yang sama, beristighfarlah. Datang lagi jamaah yang membawa masalah bahwasanya ekonominya seret dan tidak bisa dalam menjalankan usaha-usahanya menjadi baik dan juga berkembang. Maka jawaban yang sama, beristighfarlah. Maka orang-orang yang mengetahui berbagai masalah, jawaban yang sama menanyakan kepada Hasan Al-Basri, kenapa Syekh ketika semua permasalahan-permasalahan itu jawabannya cuma istighfar? Karena sungguhnya dengan beristighfar bisa menghilangkan penghambat-penghambat dari setiap masalah yang ada. Yang kedua, amalan yang bisa menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat, bisa melapangkan dari setiap masalah, adalah bersolawat. Bahkan dalam surah Al-Anfal ayat 33 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab engkau ketika engkau yang Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika mereka beristighfar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat ini juga mengandung makna dari amalan yang pertama tadi. Ketika yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah bersolawat. Di zaman Rasulullah sedikit sekali terjadi bencana-bencana, sedikit sekali terjadi musibah dan lain sebagainya. Maka ketika hari ini kita tidak bersama Rasulullah, mari kita hadirkan Rasulullah di sekitar kita dengan yang pertama
memperbanyak sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ay Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat tadi, Rasulullah Muhammad SAW seakan-akan berada di tengah-tengah kita. Maka dengan keutamaan berselawat, Allah SWT akan menjauhkan kita dari bencana. Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Dan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla ilayya salatan sallallahu alaihi asrama. Barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas langsung 10 salat. Makna Allah akan langsung membalas salawat kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah as-salamatu war-rafa'iyah, keselamatan dari berbagai mara bahaya dan juga kesejahteraan atau keberkahan dalam rezeki kita. Yang kedua, cara menghadirkan Rasulullah di antara kita adalah dengan ihya'us sunnah atau menghidupkan sunnah-sunnah. Dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur lagi 24 jam, kalau kita bisa mempraktekkan dan bisa menjalankan sunnah Rasulullah sangatlah banyak. Semenjak kita mau tidur, sunnah berwudu. Ketika bangun tidur harus mengucapkan doa, berwudu lagi, melaksanakan sholat malam, sholat subuh, dan sampai kegiatan-kegiatan apapun harus berdalil dengan basmalah dan juga diakhiri dengan hamdalah. Ini salah satu sunnah-sunnah yang hari ini atau mungkin kita lupa atau belum tahu ilmunya, kita bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gerakan untuk beristighfar, gerakan untuk berselawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, yang sering kita dengar, upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan bersedekah. Bahkan sedekah itu sendiri banyak sekali manfaat atau fadilah-fadilah. Dalam beberapa hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, al-amwal lis-shadaqati la yanqusu bal yaburu. Harta benda yang digunakan untuk berinfak, bersedekah tidaklah berkurang, tapi malah bertambah, tambah dan tambah. Ilmu padi, sebagaimana bahasa Al-Quran menggambarkan dengan indah, ketika orang bersedekah, Allah SWT menumbuh kembangkan satu tangkai padi menjadi 7 tangkai, satu pohon padi menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Sekali kita bersedekah satu saja, Allah akan ganti 700 kali. Bagaimana kalau nominal itu dilipat gandakan? 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, berapa kali yang akan kita terima? Karena ilmu sedekah ini bisa dipelajari sebagaimana ilmu matematika. Yang berikutnya, sedekah sebagaimana hari ini juga viral di Kalimantan. Ada seorang yang meniatkan untuk sedekah pagi ketika terjadi tragedi di ruas jalan, mobil tronton yang menabrak mobil dan juga belasan sepeda motor. Qadarullah, si fulan ini yang mau bersedekah, Allah SWT selamatkan. Bahkan baik sepeda motornya ataupun dirinya cuma lecet sedikit. Ini menjadi salah satu keajaiban. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu untuk menolak balak, musibah. Bahkan mungkin juga hari ini yang masih banyak berita-berita di dunia, di media nasional ataupun sekitar kita, virus corona yang mulai bermutasi dan
sangat banyak nama-namanya, tentu bisa menjadi alternatif kita, ikhtiar ilahiyah kita, ikhtiar langit kita, agar kita juga dilindungi Allah SWT dari bencana dan bala yang ada. Iwafilah dirahmati Allah SWT. Mari kita perbanyak sedekah. Sebentar lagi juga bulan suci Ramadan, 69 hari lagi ataupun 68 hari lagi Ramadan juga akan menjumpai kita. Afdalus shadaqah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan di bulan Ramadan. Mari kita jadikan tiada hari tanpa sedekah. Bahkan sedekah subuh yang dahsyat juga memberikan implikasi ataupun efek yang luar biasa kepada kita semuanya. Pemirsa dirahmati Allah SWT, sedekah tidak mengurangi harta. Dengan bersedekah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Dengan bersedekah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dengan bersedekah juga Allah akan memasukkan kita ke surga. Sebagaimana dalam hadis, ada pintu khusus juga bagi orang-orang yang bersedekah, yaitu min babis shadaqah. Dan juga sedekah bisa menghapus dosa, sebagaimana api yang bisa dipadamkan oleh air. Jamaah pemirsa Gunawan Karimah yang dirahmati Allah SWT, 3 amalan ini kalau kita bisa istiqomah mengerjakannya, kita rutinkan, kita dawamkan, insya Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Maka sekali lagi, mari kita amalkan 3 amalan tadi. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak masalah-masalah yang bertubi-tubi. Ini salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Kalau keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, kalau rezeki kita Allah mudahkan, dan kalau masyarakat semoga menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, saling berta'awun, saling tolong-menolong dalam kebenaran dan takwa, dan juga daerah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari Masjid Asy-Syakirin Slogoimo, pesan kami, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan doa kita Allah SWT memberikan kesempatan kita bisa bertemu Ramadan di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya, manakala ada benarnya semuanya dari Allah SWT. Khilafan kurangan dari diri kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari gotong royong dalam dakwah channel YouTube dengan cara subscribe, komen, like, dan share, agar umat Islam juga bisa berdakwah dan mengimbangi yang hari ini kemaksiatan juga secara terang-terangan dipublish atau diiklankan baik di media nyata ataupun di dunia maya. Dan mari kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karimah Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.